Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basori Alwi, NIM 21128, kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan resume jurnal di mana ini menjadi tugas mata kuliah teknologi produksi tanaman. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu sistem pengairan dan pemumpukan untuk penanggulangan keracunan besi dan perbaikan pertumbuhan tanaman padi pada tanah ultisol di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Hal ini sangat berhubungan dengan konversi lahan. Langsung saja ya. Konversi lahan sawah ke non-pertanian merupakan kendala utama untuk mencapai ketahanan pangan, khususnya beras. Indonesia mengalami konversi lahan dalam waktu 20 tahun atau periode 1985 sampai 2005. Di mana konversi lahan ini mencapai 2.753.832 hektar atau senilai dengan rata-rata 137.691 hektar per tahun. Di mana hal ini merupakan permasalahan utama bagi para petani, khususnya masyarakat Indonesia. Tadi sudah dijelaskan untuk mencapai ketahanan pangan. Karena kenapa? Untuk mengganti lahan subur yang terkonversi tadi, ya, untuk mengganti lahan subur yang terkonversi tadi, serta menambah luas lahan sawah sekitar 737.935 hektar, di mana penambahan lahan ini merupakan lahan sawah bukaan baru yang tergolong lahan suboptimal seperti lahan rawa dan lahan kering. Ya, inilah permasalahannya. Alasannya karena nilai produktivitas lahan sawah baru, ya, untuk menggantikan lahan yang terkonversi tadi nilai produktivitas lahan baru terutama yang berasal dari lahan kering dan rawa masih rendah. Ya, ini masih rendah terutama pada lahan yang berasal dari lahan kering atau rawa. Jadi nilai produktivitasnya itu masih rendah. Mengapa demikian? Karena lahan bukaan terutama yang berasal dari lahan kering dan rawa itu mengandung pH tanah masam, kandungan hara, NPK, kalsium, magnesium yang rendah. Belum terbentuknya lapisan kedap atau rendahnya efisiensi penggunaan air, dan tingginya kelarutan beberapa hara mikro seperti besi, aluminium, mangan hingga dapat meracuni pada tanaman. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Ya, sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman karena tadi NPK-nya yang rendah, kalsium dan magnesiumnya juga. Yang jelas ini akan sangat mengurangi produktivitas serta kualitas pada hasil tanam.
di mana penulis membuat atau melakukan penelitian ini tujuannya yaitu untuk mempelajari pengaruh sistem pengairan dan pemupukan NPK terhadap penurunan keracunan besi, perbaikan pertumbuhan dan hasil padi pada lahan sawah baru. Nah, itu sangat cocok dengan penjelasan yang sudah saya tadi jelaskan. Selanjutnya itu tempat dan metode penelitian. Pertama, tempat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana tempat ini merupakan wilayah yang mengalami perluasan areal persawahan. Lahan tersebut didominasi oleh lahan yang kering seperti Ordoin, Septisol, dan Ultisol, sehingga mengakibatkan produktivitas padi sawah di wilayah ini sangat rendah. Ya, tadi sudah dijelaskan mengapa menjadi masalah di lahan bukaan baru, ya karena tadi itu, karena NPK-nya, magnesiumnya, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Dan ini memang benar-benar terjadi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak hanya terjadi di wilayah ini saja. Namun penulis mengambil sampel di daerah sana, sehingga produktivitas padi sawah di daerah sana hanya mencapai 2,5 sampai 2,9 ton per hektar. Padahal untuk mewujudkan swasembada beras, produktivitas rata-rata padi sawah di Indonesia dengan luas panen per tahun 12 sampai 13 juta hektar harus berkisar 6 sampai 8 ton per hektar. Ini sampelnya. Jadi untuk mengetahui pengaruh sistem pengairan dan pemupukan NPK terhadap penurunan keracunan besi serta perbaikan pertumbuhan dan hasil padi pada lahan sawah baru, penulis menggunakan metode penelitian dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu T1, T2, T3. Apa itu T1, T2, T3? Yaitu T1 tergenang, yaitu suatu percobaan di mana tanaman tergenang sepanjang pertumbuhan tanaman sedalam 5 cm. T2 yaitu tanaman tergenang sepanjang 5 cm dan selama 5 hari, dan 2 hari itu kering, jadi 7 hari. 2 hari kering, 5 hari tergenang air setinggi 5 cm. Kemudian T3 tidak tergenang, maksudnya kondisi tanah di perlakuan T3 ini air cuma kondisinya macak-macak, tidak sampai tergenang. Kemudian faktor yang kedua P1, yaitu takaran pupuk sesuai rekomendasi yang dibutuhkan tanaman, yaitu 250 kg urea per hektar, 75 kg SP per hektar, plus 100 kCl per hektar. Kemudian P2 ini dikurangi 1/4 atau 25% dari rekomendasi pemupukan yang dibutuhkan tanaman. P3 yaitu 1/2 atau pengurangan sebanyak 50% dari rekomendasi kebutuhan tanaman. P4 yaitu 3/4 atau senilai 75% pengurangan pupuk dari P1 tadi, dari kebutuhan tanaman. Adapun setiap perlakuan dilaksanakan sebanyak 3 kali dan ukuran plot percobaan adalah 4 meter kali 5 meter. Nah, dari metode penelitian tadi, hasil untuk tabel bisa dilihat.
hasil terbaik dari setiap perlakuan, hasil dan komponen hasil dari setiap perlakuan yang ada yaitu pada kombinasi pemberian air secara macak yaitu T3. Jadi T3 yang dimana T3 ini dikombinasikan dengan pemberian pupuk berdasarkan rekomendasi atau P1. Jadi T3 dan P1 ini menghasilkan hasil produktivitas tanaman yang cukup baik dibandingkan perlakuan yang lainnya. Hasil ini menggambarkan bahwa perlakuan pemberian air secara macak-macak yang disertai dengan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman pada daerah yang mengalami keracunan besi. Namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam pemupukan dan varietas unggul yang dapat beradaptasi dengan baik. Nah, jika menggunakan varietas yang lebih unggul dari tanaman yang dipakai oleh peneliti itu akan lebih baik karena tanaman yang varietas unggul itu adaptasinya cukup cukup baik begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.